Nah, ini penting saudara, supaya saudara memahami. Nah, sekarang saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara tentang gambar tabernakel. Saya sudah sampaikan poin-poin ini. Gambar tabernakel saudara harus hafal. Ya, gambar tabernakel saudara harus hafal dan harus menggambar sendiri. Ya, itu artinya bukan menggambar seperti pelukis, tidak. Yang penting saudara tahu apa yang ada di dalam tabernakel. Kenapa saudara harus hafal? Karena itu tubuhmu saudara. Itu dirimu sendiri. Itu rumahmu, rumahnya Allah. Masa rumah saudara, saudara tidak tahu apa yang ada di isi rumah itu? Jadi saudara, tabernakel sangat penting. Nah, saudara harus melihat, saudara buka di halaman 53. Di halaman 53 aja, ini agak kecil gambarnya, tidak apa-apa. Ya, supaya saudara, atau 74 dulu aja. 74 dulu aja. Nanti kita ke 53 ya, karena itu Anda harus ngerti bagan. Saya sudah pesan, pelajari bagan. Saudara, orang tanya, Pak, ujiannya bagaimana? Terus terang saya sendiri nggak tahu kok. Karena saya mengandalkan Roh Kudus. Saya nggak tahu, saudara. Saya cuma tahu hanya depan-depannya, tapi saya jelas tidak tahu. Makanya saya menolong saudara. Bagan harus dipelajari. Istri saya saja, saudara, yang tidur dengan saya, sampai saat ini nggak tahu soalnya kok. Kok saudara tanya? Saya sendiri masih belum tahu kok. Saya ini hanya melihat sekitar 20%. Makanya saya tolong saudara. Yang ngerti katakan amin. Jadi gambar tabernakel Musa ini yang dilihat di surga itu contoh. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, contohnya udah jelas. Yang dilihat di surga ini hidup saudara. Dan tabernakel itu terdiri dari pelataran. Di situ ada tertulis pelataran, jadi ada 3 bagian. Pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci. Saudara lingkari sendiri di buku saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa tabernakel terbagi dari pelataran. Di pelataran ada 2 benda. Sebelum masuk pelataran itu ada pintu gerbang. Makanya di sini saudara, tabernakel itu disebut kemah pertemuan. Itu kemah pertemuan. Nah, saudara, ada pintu gerbang di sana. Pintu gerbang itu pintu masuk. Setiap saudara dipanggil keluar untuk masuk. Itu eklesia. Anda harus mengerti. Setiap saudara dipanggil keluar dari suku saudara, bangsa saudara, keluarga saudara untuk masuk. Saudara orang Kristen dipanggil keluar, masuk kemana? Masuknya ke dalam tabernakel dong. Katakan amin. Jadi saudara sudah ditentukan dari semula. Nama saudara itu sudah ditentukan dari semula, tapi Anda harus melewati tabernakel ini. Karena ini hukum perjanjian. Jadi saudara masuk ke sana, saudara menemukan satu benda, yaitu mezbah korban bakaran. Apa mezbah korban bakaran ini? Korban bakaran ini adalah saudara membawa lembu, domba, dan juga hewan-hewan. Untuk apa? Untuk penyucian dosa. Makanya kalau saudara lihat di halaman 80, saya tunjukkan secara rohani. Karena itu bayangan. Secara rohani, mezbah korban bakaran itu adalah salib Kristus. Ketika saya mengerti gambar ini, saya bersyukur saudara. Tuhan Yesus baik. Bapa dari Tuhan Yesus baik sekali. Dia korbankan Tuhan Yesus. Saudara, pintu pertama seseorang masuk tabernakel
Dia berhadapan dengan salib Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Saudara mengerti? Dia jalan. Jalan itu harus saudara lewati pelataran. Kebenaran saudara masuk kepada ruang suci. Dan kehidupan ruang maha suci. Saudara, dahsyat. Tabernakel ini dahsyat. Saya ulangi. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Saudara, jalan itu Anda menuju pelataran. Anda harus melewati jalan salib, jalan baptisan, dan Anda masuk kepada ruang suci. Ruang suci itu keimaman, dan saudara masuk ruang maha suci. Disitulah kehidupan. Kebenaran ada di ruang suci, dan kehidupan ada di maha suci. Anda harus tahu. Makanya kekristenan itu tidak keluar dari pintu gerbang, tapi masuk pintu gerbang satu kali selama-lamanya. Anda bisa mengerti sekarang? Orang Kristen tidak dipanggil keluar masuk. Halo, dengar. Orang Kristen tidak dipanggil keluar masuk. Anda harus ngerti. Tapi dia masuk satu kali dan selama-lamanya. Makanya kalau kekristenan kita tidak dibangun dengan tabernakel, lemah. Banyak kekristenan lemah dan kemurtatan terjadi. Karena mereka tidak tahu panggilan dan tujuan hidup mereka. Mereka tidak mengerti kebenaran dan mereka sibukkan gedung gereja. Mereka sibuk pelayanan, sibuk acara, sibuk pelayanan Marta. Pelayanan Maria tidak pernah dilakukan. Kejatuhan banyak terjadi di dalam gereja, bukan di luar gereja. Kejatuhan banyak terjadi di sana. Karena apa? Karena mereka tidak pernah membangun yang di rumah. Nah, perhatikan saudara kembali. Jadi mezbah korban bakaran itu salib Kristus. Pada zaman dahulu kambing domba. Kemudian saudara maju lagi, naik saudara ke atas, maju lagi, yaitu bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu menyuci, baptisan. Saudara, setiap imam setelah dia melakukan pengorbanan, maka dia menyuci tangan semuanya. Itu baptisan. Lambang penyucian. Korban juga semua dicuci di sana, bersih. Ada namanya itu kolam basuhan ya saudara di sana. Dan itu artinya baptisan. Makanya kenapa Tuhan Yesus dibaptis. Dengar saudara. Sebelum ini dibawa saudara, dibakar ya, korban bakaran, kemudian baptisan. Itu penyucian. Penyucian saudara. Dan itu korban di hadapan Allah. Makanya kenapa Tuhan Yesus datang dengan tubuh manusia dan Tuhan Yesus dibaptis. Karena disucikan dia. Untuk dipakai sebagai korban. Bapak ibu saudara, karena Tuhan menghendaki korban itu bersih. Korban itu suci. Besok hari Sabtu saya akan tunjukkan pewahyuan tentang bilur Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus. Saya tunjukkan. Bukan sekedar mujizat kesembuhan. Saudara, orang berpikir bilurnya menyembuhkan. Untuk apa menyembuhkan? Saya tanya, untuk apa menyembuhkan kalau saudara sembuh tapi saudara keluar dari pintu gerbang? Untuk apa saudara disembuhkan? Untuk apa saudara disucikan? Darah Tuhan Yesus. Itu menyucikan untuk apa saudara? Saudara harus mengerti semua berhubungan dengan tabernakel. Bilur Tuhan Yesus berhubungan dengan tabernakel. Dan darah Tuhan Yesus berhubungan dengan tabernakel. Nanti Sabtu saya jelaskan buat saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelataran itu ada dua benda, mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan, itu artinya salib dan baptisan. Kemudian saudara naik lagi masuk kepada ruang suci.
Itu gambar tabernakel. Ruang suci di situ ada 3 benda, yaitu menorah, kaki dian, meja roti, dan di sana ada mesbah dupa. Saudara dengar, pekerjaan imam di sana, pekerjaan keimaman di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sudah dibaptis, mereka harus ditetapkan, diurapi, ditabiskan menjadi imam. Karena mereka akan melakukan 3 hal ini. Dan saudara, itu yang dilihat oleh Musa. Makanya harus ada imam. Ingat, jangan sampai saudara menggambar tabernakel ya tanpa ada imam. Maka tabernakel kosong. Karena tabernakel, saudara harus mencatat, tabernakel itu benar-benar tabernakel ketika ada Roh Allah, ada imam besar, dan ada imam. Makanya kalau saudara melihat gambar halaman 80, saudara, di sana ada roh. Roh itu ditabut itu. Tabernakel tanpa Roh Allah bukan tabernakel. Maka itu 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait tabernakel Allah, karena Roh Allah ada di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika nanti ujian saudara disuruh menggambar tabernakel, jangan kelupaan menggambar imam. Karena saya merasa ada banyak kelupaan nanti. Jadi saudara harus menggambar imam, itu nama saudara, Fabianus imam. Itu posisinya ada di ruang suci. Dan nanti saudara harus menggambar imam besar agung, itu Tuhan Yesus. Posisinya ada di ruang maha suci. Di ruang maha suci hanya ada 1 benda, yaitu tabut perjanjian. Dan saudara, dulu ada tabir, dan tabir itu akhirnya terputus. Ya, terbelah jadi 2, terbelah karena kematian Tuhan Yesus, supaya antara ruang suci dan ruang maha suci itu menjadi 1. Nah, kembali saudara, kembali sebelum lebih jauh, di dalam ruang suci ada 3 benda, yaitu kaki dian. Kaki dian itu adalah pelayanan doa. Ya. Kemudian meja roti sajian adalah pelayanan firman. Itu bukan berkhotbah. Tiap hari saudara harus menata firman, baca kitab suci. Makanya orang yang tidak doa pagi, tidak baca firman, saya berani berkata mereka tertolak. Kalau saudara tidak pernah mengatakan ini kebenaran, maka keturunanmu tidak pernah doa pagi dan tidak pernah baca firman. Orang yang tidak doa pagi dan tidak baca firman tertolak, keluar dari pintu gerbang. Karena imam tidak boleh melupakan, menyalakan pelita. Dan catat, di kitab suci dikatakan pelayanan imam itu dari petang sampai pagi. Bukan pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Mengapa Daud berkata, aku mengatur persembahanku di pagi hari sebagai seorang penjaga yang mengharapkan fajar. Seperti pergantian jaga pada malam hari. Saudara ngerti, itu pagi. Daud itu berdoa pagi-pagi. Makanya Tuhan mengendaki pondok Daud dibangun. Jadi saudara jangan saudara terlalu pede ya, percaya diri ya. Kalau saudara melihat orang Kristen meninggal, saudara kan tahu dia nggak pernah doa pagi toh, baca Alkitab tidak. Jadi dia ditolak.
Makanya saya kalau tahu orang seperti ini, saya hanya berdoa sesuai firman. Tuhan, firman-Mu berkata, orang yang mati dalam Tuhan akan selamat. Kami percaya Bapak ini diselamatkan jika matinya dalam Tuhan. Anda bisa mengerti. Karena kalau saya terus terang, nanti keluarganya maka malah sedih. Tapi saya tahu, maaf saudara, tidak masuk. Tidak masuk. Tapi kalau Anda pendoa pagi, saya jamin Anda masuk. Tapi Anda tidak pernah baca firman, Anda tidak masuk. Karena doa dan firman itu nafas kita. Itu seperti jantung. Ya, dan paru-paru harus ada. Itu sepasang, mur dan baut, makan dan minum. Jadi Bapak Ibu harus tegas dalam firman Tuhan. Tidak main-main. Nah, kembali, mesbah dupa itu pujian penyembahan. Saudara, mesbah dupa itu persembahan hidup. Dasar ruang suci ya, itu adalah Roma 12 ayat 1. Itu dasarnya. Ibadah yang sejati itu tabernakel mempersembahkan tubuh. Tubuh itu ada di pintu gerbang. Masuk pintu gerbang itu ada tubuh, korban bakaran. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, yang hidup. Karena hewan mati tidak boleh. Hewan mati tidak boleh. Maka itu kenapa Tuhan Yesus datang menghidupkan saudara. Anda bisa mengerti. Saya berharap saudara mengerti ya. Kalau saya tanya, kenapa Roma 12 dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa ada kata hidup? Bukankah hewan itu mati sebetulnya? Tapi Tuhan tidak menerima hewan yang kecelakaan, hewan yang sakit mati, tidak terima. Harus hewan yang hidup. Baru disembelih. Saudara, apa artinya hidup? Karena Tuhan menghendaki korban yang hidup. Maka itu kenapa Tuhan Yesus harus datang, dia mati dan bangkit supaya saudara hari ini mendapat hidup kekal. Saudara dengar, keyakinan lain tidak akan dapat masuk ruang Maha Kudus. Ruang kudus. Tidak akan dapat mempersembahkan korban apapun. Saudara harus mengerti. Tidak akan dapat menaikkan doa apapun. Saudara jangan salah mengerti. Doa yang diterima itu persembahan yang hidup. Makanya kalau seorang belum percaya Tuhan Yesus, doanya tidak pernah diterima. Tidak ada doa yang diterima di luar Tuhan Yesus. Saudara harus mengerti. Jangan latah. Saudara melihat agama lain, saudara pikir berdoa kemudian Allah terima. No. Konteksnya hari ini saudara, semuanya harus hidup. Makanya hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah, dia akan berjumpa kepada Bapa. Karena dia hidup, dia menerima hidup kekal. Maka persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Saudara, yang kudus. Maka saudara harus disucikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, mesbah dupa itu persembahan rohani. Saudara doa syafaat, saudara baca firman, dan saudara memberikan persembahan rohani, yaitu apa? Hidupmu naik ke altar. Artinya apa? Kamu siap dipakai Tuhan. Api Tuhan turun, saudara. Dan itu yang dikerjakan imam. Imam pada waktu itu mengerjakan 3 bagian ini. Dan imam besar agung, dia di hadapan tabut Tuhan masuk. Sebetulnya saudara, jika saudara membaca, nanti saya perjelas ya, di surat
di surat Ibrani di sana bahwa di ruang pertama, jadi nanti besok saya ulangi ya, di ruang yang paling ruang kedua, kalau di Alkitab dikatakan ruang pertama itu adalah ruang suci, ruang kedua itu maha suci. Di maha suci itu ada tabut dan mesbah ukupan. Saudara, para imam besar melakukan mesbah ukupan, dupa. Imam melakukan kaki dian dan juga meja roti sajian. Nah, saudara harus mengerti, nanti saya akan tunjukkan besok ya, supaya saudara mengerti bahwa imam besar itu mempersembahkan ukupan di hadapan tabut. Dan sekarang imam besar kita yaitu Tuhan Yesus itu ada di surga. Tuhan Yesus ada di sana. Dan Tuhan Yesus tetap berdoa. Maka itu ada ukupan yang naik. Di bumi kita berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Di surga, di sebelah kanan Bapa. Maka terhubung antara bumi dan surga. Dan disitulah rumah rohani terjadi. Kuasa Tuhan bekerja. Itulah Kristen yang benar. God bless you.